bersama saya Cica Melisa. Kali ini saya bakal mereview sebuah buku yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer, Catatan Pulau Baru, karya Pramudia Anantatur. Buku ini merupakan salah satu karya penting Pramudia yang mengangkat sisi gelap sejarah Indonesia yang jarang dibahas secara mendalam, khususnya mengenai penderitaan perempuan pada masa kependudukan Jepang. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dan KPG. Berbeda dengan karya Pramudia lainnya yang berbentuk novel, buku ini tuh mengangkat lebih dekat dengan dokumenter sejarah karena didasarkan pada kesaksian nyata para korban yang ditemuinya selama berada di Pulau Baru saat sebagai tahanan politik. Secara umum, buku ini menceritakan kisah tragis ribuan gadis muda Indonesia yang direkrut oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka dijanjikan pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik atau layak. Namun kenyataannya justru mereka dipaksa menjadi budak seksual bagi tentara Jepang. Dalam sejarah dunia, para perempuan ini dikenal sebagai comfort woman. Sementara dalam konteks Indonesia, mereka sering disebut sebagai Jugun Iyahun. Yang membuat buku ini sangat menyentuh adalah cara Pramudia menyampaikan ceritanya. Ia tidak hanya memaparkan fakta sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman kemanusiaan yang sangat mendalam. Pembaca diajak memahami bagaimana para gadis, remaja yang masih sangat muda harus menghadapi kekerasan, kehilangan kebebasan, dan penderitaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu tokoh penting yang menjadi pusat perhatian dalam buku ini adalah seorang perempuan bernama Mardiem. Melalui kisah hidupnya, pembaca dapat melihat bagaimana sistem eksploitasi perempuan dijalankan secara terstruktur oleh militer Jepang. Mardiem direkrut saat masih remaja dengan berbagai janji yang menggiurkan. Namun setelah sampai di tempat tujuan, ia justru dipaksa melayani tentara Jepang dan kehilangan hak atas dirinya sendiri. Kisah Mardiem sendiri bukanlah kisah yang tunggal. Ia mewakili ribuan perempuan Indonesia yang mengalami nasib serupa. Melalui kesaksiannya, pembaca dapat memahami bahwa perang tidak hanya menghancurkan bangunan dan perekonomian, tetapi juga merusak kehidupan manusia secara fisik dan psikologis. Tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Pramudia sendiri menunjukkan bahwa dalam situasi perang, perempuan seringkali menjadi kelompok paling rentan. Tubuh perempuan dijadikan alat pemuas kebutuhan militer dan diperlakukan sebagai objek tanpa hak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang sangat besar antara pihak militer dan masyarakat sipil. Nah, selain itu, buku ini juga mengangkat tema kemanusiaan. Pramudia tidak hanya menyoroti penderitaan para korban, tetapi juga memperlihatkan keteguhan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi, banyak dari mereka tetap berusaha melanjutkan hidup setelah perang berakhir. Namun perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ. Setelah kembali ke masyarakat, mereka masih harus menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Nah, hal yang menarik dari buku ini adalah tentang keberanian Pramudia yang mengangkat sejarah yang selama bertahun-tahun cenderung disembunyikan. Pada masa tertentu, pembicaraan mengenai korban masih dianggap tabu. Banyak korban memilih diam karena malu ataupun takut. Oleh karena itu, buku ini menjadi sangat penting sebagai upaya menghadirkan suara mereka yang selama ini terpinggirkan dari catatan sejarah resmi. Dari segi bahasa, Pramudia menggunakan gaya penulisan yang lugas, jelas, dan kuat. Ia tidak berlebihan dalam menggambarkan penderitaan para korban,
Tetapi justru kesederhanaan narasinya membuat kisah-kisah tersebut terasa lebih nyata dan menyentuh. Pembaca dapat merasakan emosi para tokoh tanpa harus disuguhi drama. Pembaca dapat merasakan emosi para tokoh tanpa harus disuguhi dramatisasi yang berlebihan. Sebagai karya sastra dokumenter, buku ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai masa kependudukan Jepang, tetapi juga memahami dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh perang. Buku ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang tokoh besar, peperangan, peristiwa politik, tetapi juga tentang pengalaman manusia yang bisa saja sering terlupakan. Kelebihan dari buku ini sendiri terletak pada kekuatan dokumentasinya. Pramudia berhasil menggabungkan data sejarah dengan kisah-kisah personal sehingga menghasilkan karya informatif sekaligus emosional. Selain itu, buku ini membuka wawasan pembaca mengenai isu hak asasi manusia dengan kekerasan berbasis gender yang masih relevan hingga saat ini. Kelebihan lainnya adalah kemampuan penulisan menghadirkan perspektif korban. Selama ini, sejarah seringkali ditulis dari sudut pandang penguasa atau pemenang perang. Namun dalam buku ini yang menjadi fokus adalah suara perempuan-perempuan yang selama bertahun-tahun tidak didengar. Meski demikian, terdapat beberapa kekurangan karena buku ini banyak berisi kesaksian dan dokumentasi sejarah. Alurnya terkadang terasa berat bagi pembaca yang terbiasa membaca novel fiksi. Selain itu, tema yang diangkat cukup sensitif dengan mengandung kisah kekerasan sehingga mungkin menimbulkan ketidaknyamanan emosional bagi sebagian pembaca. Dari sudut pandang pribadi saya, buku ini memberikan pelajaran penting bahwa perang selalu menyisakan korban yang seringkali tidak terlihat. Para perempuan dalam buku ini bukan hanya korban penjajahan, tetapi juga korban dari sistem yang mengabaikan martabat manusia. Membaca buku ini membuat kita lebih menghargai nilai kemanusiaan, keadilan, dan pentingnya menjaga hak perempuan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita dapat mengambil hikmah bahwa sejarah harus dipelajari secara kritis. Kita tidak boleh hanya mengingat kemenangan dan perjuangan para pahlawan, tetapi juga penderitaan rakyat yang bisa turut menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Baik, dari novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer Catatan Pulau Baru ini yang merupakan karya yang sangat penting untuk dibaca karena mengungkapkan sisi kelam sejarah Indonesia yang masih jarang dibicarakan. Buku ini bukan sekedar catatan tentang masa lalu, melainkan pengingat bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan harus selalu dijaga agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.